Ada orang yang percaya bahwa kamera bisa menangkap jiwa seseorang. Tapi di kampung tempat Dina tinggal, ada kepercayaan lain. Jika fotomu dikirim dari kamera milik orang yang sudah mati, maka waktumu tinggal sebentar lagi. Cerita ini dimulai dari satu foto. Foto biasa. Tapi bukan tentang siapa yang di dalam foto itu, melainkan siapa yang memotretnya. Seorang videografer freelance yang sudah dikubur 3 tahun lalu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Ardi bukan siapa-siapa. Hanya seorang videografer freelance yang biasa motret acara nikahan, sunatan, atau kadang liputan kecelakaan buat TV lokal. Tapi dia punya satu kebiasaan aneh. Setiap kali motret, dia selalu bisik pelan ke kameranya, seolah ngajak sesuatu buat ikut melihat. Malam itu, Ardi tewas saat meliput kecelakaan bus pariwisata. Tubuhnya remuk tertimpa besi pembatas jalan. Tapi yang aneh, kameranya gak rusak total. Masih menyala. Bahkan masih merekam. Orang-orang yang bantu evakuasi mengaku merinding. Pas saya buka kameranya, ada file baru, rekaman detik-detik sebelum dia mati. Tapi ada suara orang minta tolong dari belakang kamera, ujar salah satu saksi. Sejak hari pemakaman Ardi, warga kampung pelan-pelan mulai menerima kiriman foto dari nomor yang tidak dikenal. Bukan spam, tapi foto wajah mereka sendiri. Wajah mereka yang seperti sedang ketakutan, pucat, dan berkeringat. Dan anehnya, semua yang menerima foto itu selalu mengalami kejadian buruk, bahkan kematian. Satu persatu. Sampai akhirnya, giliran Dina. Dina sedang menyapu halaman ketika notifikasi masuk ke ponselnya. Satu pesan dari nomor tak dikenal. Tak ada nama, tak ada kata-kata, hanya satu foto. Foto itu membuat jantungnya berhenti sepersekian detik. Itu wajahnya. Diambil dari jarak dekat. Mata Dina tampak membelalak, seperti baru melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rambutnya kusut. Di belakangnya samar terlihat pintu kamarnya, tapi pintu itu seharusnya tertutup. Padahal, Dina yakin dia belum pernah berpose seperti itu. Apalagi diambil dengan sudut sedekat itu. Tangannya gemetar. Ia langsung menelepon dia, sahabatnya. Lo yang kirim foto ini ke gue? Foto apa? Emangnya lo selfie aneh gitu kapan? Gue gak pernah. Dia, ini bukan foto biasa. Gue takut banget. Dina mulai merasa diperhatikan. Di cermin, ia sering merasa ada bayangan hitam yang memegang kamera berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, setiap dia mencoba tidur, suara rana kamera terdengar. Cekrek, cekrek. Dari dalam lemari yang tertutup rapat. Dina mulai kehilangan tidur. Setiap malam, ia hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini menyimpan satu folder foto, foto yang tak bisa dihapus. Folder itu muncul sendiri. Namanya, Terakhir. Ia mencoba menghapusnya. Tapi saat ia tekan delete, folder itu muncul lagi. Kali ini dengan satu foto tambahan. Foto baru. Wajah Dina sedang tertidur. Padahal, tadi malam ia tidak membuka kamera sama sekali. Dan yang membuatnya membeku, di belakang kepalanya, tampak sesosok pria berpakaian hitam berdiri membungkuk, memegang kamera. Pria itu, Ardi. Videografer yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Dina menjerit.
Ia lempar ponselnya ke lantai, tapi layar tetap menyala menampilkan wajah pria itu semakin dekat. Esok paginya, Dina pergi ke rumah Ustaz Wahid. Orang yang biasa dimintai tolong jika ada gangguan halus. Tapi saat tiba di sana, Ustaz hanya berkata pelan, "Kamu bukan orang pertama yang datang karena kiriman foto itu, Dina. Tapi bisa jadi, kamu yang terakhir." Di ruang tamu yang remang-remang, Ustaz Wahid menyusun beberapa kertas foto di atas meja. Semua wajah dalam foto itu punya kesamaan. Mereka semua pernah menerima kiriman gambar. Mereka semua tampak ketakutan dalam foto. Dan mereka semua sudah tidak ada. "Ini bukan sekadar hantu biasa," kata Ustaz Wahid pelan. "Ardi meninggal dengan kamera masih menyala. Merekam nyawanya sendiri. Dan kini, kameranya terus memburu." "Memburu apa, Ustaz?" tanya Dina lirih. "Memburu yang masih hidup yang terlihat jelas oleh lensa matinya." Tangan Dina gemetar saat ia melihat satu foto paling ujung meja. Seorang wanita tua mengenakan daster batik. Wajahnya pucat. Matanya menatap lurus ke kamera, seperti menatap takdir. "Itu Bu Sarmi," bisik Dina, air matanya menetes. 2 hari setelah terima foto, dia jatuh dari tangga dan gak pernah bangun lagi. Ustaz Wahid mengangguk. "Karena itu Dina, kamu harus siap. Kamu sudah difoto. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari kamera kematian itu." Dina memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kamera milik Ardi. Ia mendatangi rumah lama keluarga Ardi, yang sudah lama kosong sejak kematiannya. Rumah itu lembab, pintunya setengah terbuka, dan ada bau karat yang pekat menyusup ke napas. Di ruang belakang, ada meja kerja. Di atasnya, kamera Ardi. Masih utuh. Lensa menghadap lurus ke arah pintu. Dan anehnya, lampu kecil di kameranya masih berkedip. Padahal baterainya sudah tak ada. Dina memberanikan diri menyalakan kamera. Layarnya hidup, dan langsung memutar satu video, rekaman terakhir sebelum Ardi meninggal. Ardi terlihat menggigil. Ia bukan merekam kecelakaan, tapi dirinya sendiri, di ruang gelap yang sama, seperti kerasukan. Mulutnya komat kamit. "Kalau kamu lihat ini, jangan pakai kamera ini lagi, dia sudah hidup di dalam sini. Dia yang motret kita semua sekarang." Tiba-tiba layar gelap. Tapi kamera menyala kembali. Dan kali ini, tampil wajah Dina. Langsung. Tanpa jeda. Wajahnya saat ini sedang berdiri di depan kamera. Dina lari keluar rumah Ardi dengan napas terputus-putus. Tapi saat ia membuka galeri ponselnya, foto baru muncul lagi. Bukan cuma wajahnya. Kali ini, ada tangannya sendiri, sedang menekan tombol rana. Seolah, dirinya sedang ikut memotret dirinya sendiri. Panik, Dina kembali ke rumah Ustaz Wahid. Dengan wajah lelah dan mata yang sudah seperti tak tidur berhari-hari, sang Ustaz berujar lirih, kamera itu bukan benda biasa lagi. Ia sudah jadi tempat tinggal bagi jiwa yang tak bisa tenang. "Jadi, bagaimana menghentikannya?" tanya Dina. "Apakah aku harus menghancurkan kameranya?" Ustaz menggeleng pelan. "Kamera itu hanya jembatan. Yang harus dihentikan adalah niat terakhir Ardi sebelum mati." Niat terakhir? Dia tak ingin mati tanpa karya terakhirnya. Dia ingin memotret semua yang dia rasa layak untuk dijadikan koleksi akhir. Dina menunduk. Hening. Tapi dari dalam tasnya terdengar suara pelan,
Cekrek. Ia membukanya. Ponselnya baru saja memotret sendiri. Malam itu Dina tak bisa tidur. Ia duduk di kamar dengan ponsel dalam genggaman, tubuhnya bergetar, dan di dadanya, ketakutan mulai berganti jadi rasa penasaran. Ia buka kembali folder misterius bernama Terakhir. Kini berisi 38 foto. Dan setiap wajah yang ia lihat, semuanya sudah meninggal. Tapi di ujung folder, satu foto muncul baru saja. Wajah seorang anak kecil, ia mengenakan seragam SD, tersenyum lebar, tapi latar belakang fotonya gelap, seperti diambil di dalam lemari. Dina gemetar. Itu Bima, adik sepupunya. Dan sekarang, Bima sedang tidur di ruang tamu rumahnya. Dina langsung bangkit dan lari keluar kamar. Bima. Tapi ruang tamu kosong. Bantal berserakan. Selimut jatuh di lantai. Tak ada tanda-tanda adiknya. Dan saat ia menoleh ke dinding, ada satu foto tergantung, baru ditempel. Foto Bima, dengan ekspresi kaku dan dua jari tangan Ardi memegang bahunya dari belakang. Dina menjerit. Ia cabut foto Bima dari dinding dan merobeknya. Tapi serpihan kertas itu malah berdarah, darah hangat yang mengalir dari telapak tangannya. Di tengah kepanikannya, Dina teringat sesuatu, sebuah rumor lama tentang Ardi. Dulu, sebelum jadi videografer, Ardi pernah tersangkut kasus pemerasan. Ia memotret orang-orang tanpa izin, menjual wajah ketakutan mereka, untuk situs misterius yang disebut Senyap. Konon, mereka yang difoto Ardi bukan cuma korban kecelakaan, tapi juga orang-orang yang sedang sekarat. Dan sebagian dibuat sekarat. Dina pun kembali ke rumah Ardi dengan satu tujuan, mencari album foto asli yang disebut-sebut jadi sumber kutukan itu. Di loteng rumah, ia temukan satu koper tua berdebu. Di dalamnya, puluhan foto bertumpuk. Semua dicetak. Semua dengan coretan angka di belakangnya. Seperti hitungan. Koleksi. Sampai Dina temukan satu halaman kosong dengan tulisan tangan, yang ke-40. Adalah wajahku sendiri. Tapi kamera ini tak pernah ingin aku mati sendiri. Ia harus hidup lewat kamu yang membaca ini. Dina jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Karena di samping tulisan itu, ada satu lembar foto. Wajahnya. Dengan mata membelalak dan darah menetes dari hidung. Dina menatap foto dirinya, yang jelas-jelas belum pernah ia ambil. Tapi ekspresi di wajah itu bukan ketakutan, itu keputusasaan. Seolah ia tahu, kematiannya hanya soal waktu. Malam itu, Dina menyalakan kamera Ardi untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depan lensa dan bicara pelan. Kalau kamu masih ada di sini, Ardi, aku tahu ini bukan salahmu sepenuhnya. Tapi kamu gak bisa terus motret orang lain. Udah cukup. Kamera menyala dengan suara aneh. Layar LCD-nya menampilkan wajah Ardi, untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Matanya sembab, ia tidak tersenyum, ia menangis. Tiba-tiba kamera itu bergetar hebat. Foto-foto dari folder terakhir mulai tampil satu persatu, cepat, seperti slideshow kematian. Hingga akhirnya berhenti di satu gambar, sebuah foto kosong. Tanpa siapapun. Kamera retak. Layarnya mati. Dan folder terakhir hilang dari ponsel Dina. Tapi, saat Dina hendak pergi dari rumah itu, ia melihat sesuatu di dinding. Sebuah bingkai baru, tanpa siapapun di dalamnya. Hanya tulisan kecil di bawahnya, foto ke-41 akan muncul ketika kamu mulai membuka kamera depanmu sendiri.
Sudah seminggu sejak folder terakhir hilang dari ponsel Dina. Kehidupannya perlahan kembali normal. Tapi di dalam dirinya, tetap ada lubang. Lubang yang ditinggalkan oleh rasa takut, kehilangan, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Hingga suatu pagi, saat sedang membersihkan layar ponselnya, Dina tak sengaja membuka kamera depan. Layar menyala. Tapi anehnya, bayangannya tidak muncul. Bahkan ketika ia menggerakkan tangan, layar tetap menampilkan ruangan kosong. Lalu, muncul notifikasi diam-diam. Foto disimpan ke folder terakhir. Dina terpaku. Ia membuka galeri. Folder itu muncul kembali. Hanya berisi satu foto. Foto dirinya. Duduk di ruang tamu. Tersenyum. Tapi yang membuatnya lemas, di belakangnya, Ardi berdiri. Kali ini tidak membawa kamera, tapi memegang tangannya. Dan untuk pertama kalinya, Dina tersenyum dalam foto itu tulus, tenang. Seolah ia tahu, ia bukan difoto untuk ditakuti. Ia sedang dipanggil untuk pulang. Pesan moral cerita ini adalah, setiap karya yang dibuat dengan niat buruk akan membawa jejak yang tak bisa dihapus. Kadang, bukan kameranya yang berhantu, tapi hati si pemiliknya yang tak pernah benar-benar ikhlas meninggalkan dunia. Jangan abaikan ketulusan. Jangan simpan penyesalan dalam diam. Karena sebagian dari kita akan selalu terjebak dalam bingkai yang tak bisa kita pilih. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.